jamaah? Alhamdulillah. Masih di Islami Twinda, sekarang kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti akan dijawab sama guru-guru kita. Yang pertama kita bacakan langsung dari Instagram hamba Allah nih. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Mengapa dalam Islam kok bagian warisan wanita katanya hanya dapat sedikit beda dengan bagian laki-laki? Karena yang mengurus orang tua saya, itu orang mengurus orang tua itu saya katanya perempuan itu. Yang hanya laki-laki itu hanya diem aja. Abang saya juga diem aja lepas tangan. Pas kemarin pas pembagian warisan baru semuanya berebut dan seolah-olah semuanya pengen dimilikin. Tapi pas ngurus orang tua semasa hidup pada nggak mau. Gimana hukumnya tuh Ustazah? Tendang-tendang ini aja tuh gitu kali ya. Itu kesel banget tuh. Maksudnya ngurusin orang tua yang agak mau. Ya Allah. Giliran warisan pada berebutan. Getokin palanya tuh. Sagak don tales nggak gitu juga keles. Nah. Karena kenapa? Nah seharusnya memang itu laki-laki Masya Allah yang harus mengurus orang tuanya karena tidak terputus. Terlebih dahulu kita mau membahas tentang bagaimana sih kenapa sih kok perempuan dapatnya bagiannya sedikit. Ya, yang pertama karena memang laki-laki ini memiliki biaya beban untuk senantiasa memberikan kebutuhan ya kepada orang tuanya, saudara perempuannya, kemudian terlebih istrinya. Yang kedua, wajib dalam hal memberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhuhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wajib hukumnya dalam memberikan nafkah pada istrinya. Kemudian yang ketiga, karena memang adanya mahar, kemudian memberikan tempat tinggal, kemudian juga pakaian, ketika berobat nantinya banyak sekali tanggung jawab lelaki. Tapi ketika dalam kasus ini ya Allah, ya, ketika mendapat warisan, kenapa sedikit? Karena memang wanita itu haknya memiliki warisan atau hartanya sendiri, tapi laki-laki dibagi-bagi. Tapi ketika terjadi seperti ini mohon maaf tolong dari pihak laki-lakinya karena memang harus senantiasa menjaga orang tuanya kemudian bakti pada orang tuanya tidak terputus. Kalau perempuan terputus ketika menikah ijab kabul maka bakti utamanya adalah kepada suami. Tapi ketika laki-laki maka kepada orang tuanya seharusnya tidak seperti ini. Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu. Celaka, celaka, celaka kata Rasulullah 3 kali. Orang yang mendapati orang tuanya masih ada di bumi, di dunia tapi tidak mudah menuju surganya Allah. Nauzubillah min zalik. Ini buat anak-anak laki-laki juga catatan ya. Ini nauzubillah. Jangan begitu. Mau orang tua tuh kita harus berbakti. Gak ada waktu lagi, kesempatan kita cuma situ doang ya. Buat yang perempuan jangan protes. Karena itu harta milik Allah. Allah lagi yang ngatur semuanya setelah orang tua gak ada. Ini Masya Allah. Jadi udah diatur aturannya Allah ya. Gak bisa bikin aturan sendiri. Selanjutnya kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari @wiwik567. Assalamualaikum Ustadz. Apakah benar jika istri yang baru dicerai dan mengalami masa idah maka selama masa idah itu tidak boleh keluar rumah? Padahal saya kan harus bekerja Ustadz, soalnya keluarga saya nyuruh di rumah aja semasa idah. Dan katanya takutnya kejadian kenapa-napa, sedangkan saya kalau nggak kerja maka gaji saya akan dipotong. Bahkan sampai atasan saya bilang kalau mau diputus kontrak Ustadz. Nah ini bagaimana nih, minta dia bingung jawabannya nih Habib Usman, mohon izin silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang perempuan yang bercerai masa idahnya 3 bulan 10 hari. Dan kalau mereka yang namanya perempuan ditinggal meninggal 4 bulan 10 hari. Perempuan tersebut tidak boleh keluar rumah ataupun berdandan. Ingat, nggak boleh keluar rumah ataupun berdandan. Kecuali kalau misalkan kebutuhannya mendesak, darurat. Dia nggak ada yang ngasih makan, dia perlu bekerja. Dia boleh hanya pergi dari rumahnya ke tempat kerjanya terus pulang lagi. Hanya itu. Kalau misalkan dia misalkan punya anak, anaknya nggak ada yang nganterin sekolah. Harus diantarkan sekolahnya. Nganterin anak sekolah, pulang lagi. Ingat, darurat diperbolehkan. Dan misalkan ada lagi dalam penjelasan bahwasanya kalau dia misalkan buat menghibur hatinya. Dia perlu menghibur hatinya. Dia perlu ke rumah saudaranya. Boleh dia datang ke rumah saudaranya tersebut untuk menghibur hatinya, dia pulang lagi. Dia yang nanya, misalkan kalau datang boleh gak ke majelis ta'lim? Nggak boleh, nggak darurat. Dia bisa belajar di rumah. Kalau misalkan temannya adanya di majelis ta'lim, tujuannya nyamperin teman tersebut untuk melipur lara ya. Buat nenangin hati, nyenengin, biar menghibur dirinya, itu diperbolehkan. Tapi ingat, wanita yang baik, wanita yang salehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus bisa menjaga masa idahnya. 3 bulan 10 hari atau 4 bulan 10 hari dia tidak keluar rumah, dia fokus di rumahnya dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru boleh keluar.
Iya. Seperti itu. Jadi kalau tadi Mbak yang kerja tadi, kalau kata Habib, menurut Habib ini boleh. Datang aja ke kantor, memang niatnya kerja, habis itu pulang. Jangan kelayapan Mbak, atau tiba-tiba ke sono kemari, ya nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi hanya untuk urusan bener-bener tadi kalau seandainya Mbak nggak ngelakuin itu, nanti Mbak nggak dapat makan, bahaya. Itu boleh, jatuhnya ke darurat. Tapi kalau masih sekarang punya ya, tabungan, kalau masih punya tabungan nggak apa-apa. Jangan. Mbak kalau nggak punya tabungan ya terpaksa kerja. Dan sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Masih dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya butuh banget jawaban para Ustadz. Saya alhamdulillah telah berhijrah dan memutuskan berhijab. Tapi saya masih kerja sebagai sekretaris pribadi. Dan terkadang saya masih menemani atasan saya untuk keluar kota dan meeting keluar kadang hanya berdua. Tapi jujur nih saya tidak ngapa-ngapain Ustadz sama atasan saya. Lalu suami saya protes dan suruh resign dari kerjaan saya. Tapi hidup rumah tangga kami pas-pasan. Dan kerjaan suami saya, maaf ya kerjaannya serabutan. Saya harus gimana? Apa memang dalam kerjaan kalau wanita itu tidak boleh berduaan Ustadz? Dan bagaimana solusi untuk saya harus resign atau bagaimana Ustadz Syam? Dijawab nih silakan, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe tanpa menyinggung perasaan. Yang pertama memang bukan dalam pekerjaan saja wanita tidak boleh berduaan. Dalam hal apapun tidak boleh berdua-duaan. Kemudian yang kedua kenapa kami lebih besar keyakinannya untuk ikut apa yang dikatakan suami Mbak, karena memang yang pertama sudah tidak dapat restu suami, yang kedua memang kerjaannya sangat beresiko. Memang Mbak nggak ngapa-ngapain, tapi telah membuka celah untuk syaitan untuk masuk, untuk ngapa-ngapain. Jadi nauzubillah min zalik, ma'adallah. Kami tidak memukul rata gitu ya. Tapi syaitan itu pasti akan tahu caranya bagaimana masuk. Nanti pelan-pelan, nanti pelan-pelan, nanti pelan-pelan. Wala'adzubillah. Yang pertama mohon izin suami kembali lagi. Kalau masih diizinkan, izin sama istrinya atasan. Minta tambahin satu lagi. Jadi jangan sampai bisa berdua-duaan demikian. Karena itu celah untuk membuka pintu syaitan itu sangat besar sekali. Sangat ditakutkan. Kita nggak pernah tahu bagaimana cara setan masuk. Setan itu nggak pernah langsung ngomong ke telinga kita, udah berzina aja, udah berzina aja. Nggak pernah setan kayak gitu. Tapi pelan-pelan setan menggiringnya. Udah kamu curhat aja dulu, cerita dong. Kamu punya ini, kamu punya ini. Kamu pelan-pelan, pelan-pelan masuk. Itu masalah ekonomi, masalah apapun itu di rumah. Jadi naudzubillahi min dzalik. Kalau apalagi sudah tidak mendapatkan restu daripada suami, setiap langkah kaki yang keluar dari rumah, maka setiap langkah kakinya mendapatkan dosa karena tidak mendapatkan restu daripada suami. Ma'adallah. Iya ini ya, ini kalau seolah-olah kayaknya Ustadz Syam ini pakar banget nih, memang ngerti banget tuh masalah kayak gitu. Karena banyak kayaknya. banget yang curhat kayak gini. Awalnya begitu. Awalnya memang begitu. Iya, tapi yang benar bicara masalah dua-duaan ini kelihatannya memang nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngapa-ngapain sekarang. Belum. Ya. Belum. Ya. Tapi nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kita nggak tahu. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makasih banyak buat semua pertanyaannya. Nah sekarang waktunya kita berdoa bersama nih buat semua jamaah yang ada di Islam Itu Indah saat ini, yang lagi menyaksikan Islam Itu Indah. Sama-sama kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala apa yang lagi punya hajat silakan minta ya. Nanti dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam untuk membaca doanya. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya robbal alamin, masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guru kita ilmunya, semoga apa yang disampaikan tadi dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk semua. Nah sekali lagi saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahasianya apa Ustadz Syam? Benar nggak katanya ada surat yang bisa ngasih kekayaan dan memenuhi segala kebutuhan kita Ustadz Syam? Imam Ad-Dailami mengatakan bahwasanya ini adalah julukannya suratul gina, surah kekayaan gitu. Dalam riwayat disebutkan adalah suratul kekayaan, yaitu surah Al-Waqi'ah. Dan juga ada riwayat yang menjelaskan bahwa ketika kita baca surat Ad-Dukhan, fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Kalau kita baca di malam hari surat Ad-Dukhan ini 70.000 malaikat. Subhanallah. Dan ketika dia membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian jika dia mengucapkan dengan ucapan ya Rabb, tidak ada satu nikmatmu daripadamu ya Allah yang aku dustakan. Semua nikmat aku terima ya Allah. Maka jika dia baca pada malam tersebut, insya Allah kalau misalkan dia besok mati, insya Allah dia mati dalam keadaan syahid.